Okay, let's go. Setelah Expo Osaka berakhir, semangat Pavilion Indonesia ternyata masih terasa di Jepang. Banyak anak muda terinspirasi oleh keramahan dan antusiasme para staf Indonesia yang sempat viral di ajang pameran dunia itu. Dari cara mereka menyapa pengunjung, menari, hingga energi positif yang selalu mereka pancarkan, semuanya kini ditiru dengan bangga. Yang awalnya hanya promosi spontan di Pavilion Indonesia, justru berkembang menjadi fenomena nasional. Karena viral di media sosial, berbagai media Jepang pun turut ramai membahasnya. 予約なしですぐ入れる。予約なしですぐ入れる。Alright, yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Expo Jepang di Osaka yang Pavilion Indonesia itu mendapat juara 2 ya, kategori desain kalau nggak salah itu ya, juara 2 setelah Cina nomor 1, kita nomor 2 dan Kanada nomor 3 ya. Yang menarik akan kita bahas ini adalah bukan hanya dapat juara 2 silver. Ada yang lebih menarik lagi, adalah kreativitas para stafnya yang menjaga expo ini ya, itu jadi fenomenal, jadi tren di media sosial Jepang. Nah ini yang menariknya, itulah walaupun sebagai diaspora saya ikut bangga sebagai diaspora Indonesia, karena sekali lagi Indonesia itu membuktikan mereka itu orang-orang kreatif ya. Dan tentu saja siapa lagi, tetangga berisik si Malaides tadinya udah menghina-hina, ngomong Pavilion Indonesia sepi, tempatnya di pojokan, dan sudah sangat percaya diri sekali mereka yang terbaik seperti biasa, tapi kenyataannya menampar mereka. Zong, nggak dapat apa-apa. Oke, without further ado, kita lihat dulu cuplikan Yoyaku naisi de sugu haireru. Itu artinya kurang lebih nggak perlu ada reservasi, langsung aja masuk, begitulah kurang lebih ya arti bebasnya. Nggak usah pakai inilah bookingan, pokoknya langsung masuk aja. Tapi dibawakan nyanyian, gerakan energetik, sedikit nge-rap. Ini jadi fenomena di Jepang, dan sampai orang-orang ini diundang ke televisi loh. Jadi kita lihat dulu ini cuplikannya ya. ライトアップが美しい午後7時。そろそろ帰る時間が気になりだす頃ですが、ここからどんどん人が集まり、盛り上がりが最高潮となるパビリオンが。インドネシア館では一人でも多くの人に来てほしいと観客参加型のダンスパフォーマンスを行っていて、その様子が SNS で大バズり。日に日に人が増え、毎晩パーティー状態になっているんです。なんか入りやすい、入ってみたいって思う。どんなんかなみたいな感じで、非日常感はすごいあってめっちゃ楽しいです。このダンスパーティーもあと3ヶ月。あなたも一緒に盛り上がってみては。 Dan saking viralnya, para staf asli dari Pavilion Indonesia akhirnya diundang langsung ke acara TV Jepang. Alright, udah kita lihat tadi kan. Nah, nanti setelah ini kita taruh video juga bagaimana reaksi orang Jepang terhadap
kreativitas bangsa. Di samping memang bagus ya pameran Indonesia ini, itu yang sangat menarik di sini, yang menonjol dibahas orang Jepang di sini adalah kreativitas stafnya, yang jadi fenomena, yang jadi malah ditiru di sosial media ya. Dan ini menurut saya nilai tambah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa kreatif dan memang bisa jadi trendsetter ya, bisa jadi model dunia. Bukan aja, kita ingat aura farming ya, tahu-tahu jadi booming, terlepas daripada memang Indonesia itu pengguna internet, sosial media aktif di dunia, salah satu yang aktif lah ya. Tapi secara jujur kita akui kreativitasnya luar biasa. Kenapa? Orang-orang Jepang itu nggak mudah nggak mudah kagum, nggak segitu gampangnya mereka memuji kalau nggak betul-betul punya kualitas dan pantas dipuji. Jadi yang menarik tadi seperti biasa Malaides suka merasa besar sendiri, suka merasa hebat sendiri. Kita bukan saja mewakili, nanti lihat videonya, kita bukan saja mewakili Malaysia, kita mewakili ASEAN. Ya, ngerasa sok besar, sok tinggi. Ya. Itu videonya tadi udah akan dilihat lagi nanti. Bagaimana mereka, memang ada beberapa saya sempat baca itu di komen-komen orang-orang Malaides seperti biasa menghina Indonesia sepi, tempatnya di pojokan, macam-macam lah. Memang kenyataannya di pojokan, rupanya posisi strategis itu nggak juga menentukan. Di sini, di samping memang berkualitas ya apa yang dipamerkan di Pavilion Indonesia itu, di sini justru kreativitas stafnya yang menjadi sorotan, menjadi tren di media sosial. Malah itu tadi mbak-mbak tadi ya, staf tadi, yang satu khusus bahasa Jepang, satu bahasa Inggris itu. 3 orang mereka diundang ke televisi, stasiun televisi. Dan orang hostnya, announcernya yang ngomong tadi kan, bahwa tarian Anda jadi terkenal di Jepang. Ya, ini prestasi yang menurut saya sangat membanggakan, dan saya di sini sudah berapa ya, udah 15 tahun kurang lebih dikit. Saya nggak pernah melihat fenomena seperti ini. Orang asing, istilahnya staf-staf asing di pameran-pameran begini, yang bisa menarik penonton dan menjadi heboh di sosial media, jadi tren. Ini mereka meniru di bisnis mereka seharian, di toko-toko mereka, gaya-gaya staf kita tadi. Itu menurut saya salah satu pembuktian kreativitas bangsa yang pantas kita apresiasi dan kagumi. Dan saya sebagai diaspora ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu kreatif. Dan untuk Malaysia ya sudahlah, nggak usah terlalu maksain diri menurut saya ya. Terlalu merasa besar sendiri, nanti itu kenyataannya malah menampar mereka sendiri kan. Nggak enak jadinya. Yang tadinya ngomong kita bukan hanya mewakili Malaysia, kita mewakili ASEAN. Apa namanya orang besar kepala begitu loh. Apa terlalu overconfident, terlalu merasa besar. Kenyataan yang lucunya, kalau mereka nggak menghina nggak masalah. Ini menghina, banyak komen-komen mereka kan ngomong, oh Indonesia sepi. Target mereka tuh nggak mau kalah dari Indonesia. Simple is that. Itu aja tujuan hidup mereka itu. Dan anehnya, kenyataan selalu terbalik. Seolah-olah
Tuhan itu mendengar ya, karena Tuhan itu memang benci dengan orang sombong. Jadi kesombongan itu dibalikkan dengan begitu cepatnya. Padahal pavilion 165 negara yang ikut loh. Banyak pavilion lain. Kok Indonesia aja yang ditargetin mereka, yang ditakutin mereka. Tahu-tahu Indonesia malah dapat juara 2, mengalahin dari 165 negara loh. Itu luar biasa sekali prestasinya menurut saya. Ya, kali ini kita pembahasan di luar itulah. Di luar cerita bola, pemalsuan dokumen si Maledes. Kali ini tetap di mana aja kita ketemu. Di Expo Osaka ini, saya kebetulan tinggal di Tokyo, lumayan jauh ya. Saya harap suatu saat ada dibikin di Tokyo, jadi saya bisa mengunjunginya. Begitu saja, menurut kita memang tetangga kita ini selalu memberi bahan-bahan ketawa yang membuat kita hidup sehat, stand up komedi asli yang tanpa dibuat-buat, itu asli loh, bisa bikin ketawa. Thank you for watching. Lihat videonya ini ya, ini videonya ini ya, sisanya bagaimana mereka begitu yakin dan bangganya. Expo 2025 untuk kategori Exhibition Design Kabar membanggakan datang dari Jepang. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil meraih Silver Award atau juara 2 dunia dalam kategori Exhibition Design, Self-Built Pavilions, Type A, lebih dari 1.500 meter exhibition persegi. Oh iya, beberapa waktu yang lalu, netizen Malaysia sempat mengejek Pavilion Indonesia. Mereka bilang, Pavilion Indonesia sepi, Pavilion Indonesia paling pojok lah. Indonesia sakit hati melihat Pavilion Malaysia, kata mereka di media sosial, dan bla 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 bla. Akhirnya berkat kesabaran, kreativitas orang Indonesia mampu meraih juara 2 tingkat internasional. Padahal Malaysia sudah merasa paling bagus, merasa paling keren, dan mereka berharap bisa mendapatkan penghargaan ini. Namun takdir berkata lain guys. Sehebat apapun dirimu, ingat ya, masih ada langit di atas langit, tak boleh menyombongkan diri, entar Tuhan murka kepadamu. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, acara ini diikuti oleh sebanyak 165 negara dari belahan dunia. Masing-masing dari negara tersebut memamerkan budaya dan keunikan mereka yang sesuai dengan tema Expo tahun ini. Prestasi ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia mampu bersaing di panggung dunia, sekaligus menginspirasi semangat untuk terus memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional. Kita ada sasaran untuk perdagangan dan pelaburan sebanyak 13 bilion ringgit lah. Ada 162 negara yang terlibat dalam Expo Osaka kali ini, dan kita nak memastikan pavilion kita dapat menarik banyak pengunjung-pengunjung untuk lebih memahami apa dari segi our strength as a country lah. Kita dapat apa dekat Singapore Expo hari ni? Orang sanggup beratur berjam-jam just nak masuk Malaysia tau. Saya suka dengar orang Jepun lalu, dia nampak logo Malaysia dekat dia. Malaysia. Dekat kita punya pavilion ada 3 bendera. Pertama, of course, Malaysia punya bendera. Nombor 2, Jepun. Nombor 3, ASEAN. Kita bukan sahaja membawa